Pemirsa, persoalan akses umat Hindu menuju sejumlah pura yang berada di kawasan PT Bali Turtle Island Development BTID Serangan kembali menjadi sorotan. Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali menggelar rapat dengan dengar pendapat RDP untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang selama ini berkembang terkait akses persembayangan di kawasan tersebut. RDP yang berlangsung di Aula Gedung PHDI Provinsi Bali Kamis 25 Juni 2026 mempertemukan berbagai pihak mulai dari perwakilan Desa Adat Serangan, tokoh masyarakat, akademisi, hingga unsur legislatif. Forum tersebut membahas akses pemedak menuju pura-pura yang berada di kawasan BTID, keberadaan Pelabo Pura, serta perlindungan kawasan suci dan ruang publik di wilayah pesisir Serangan. Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya menekankan pentingnya menjaga semangat persaudaraan, kebersamaan, dan nilai-nilai warisan leluhur dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang. Menurutnya, seluruh pihak perlu mengedepankan dialog dan duduk bersama, mencari jalan keluar terbaik agar persoalan yang telah berlangsung cukup lama tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Ini kita mendengarkan semua masukan agar kita bisa selesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di Bali. Kita ingin bahwa Bali tetap ajak. Kita ingatkan tadi, mari kita renungkan kembali ajaran-ajaran leluhur kita yang disampaikan tadi, Asta Prakerti, Asta Kosalinya, Asta Bumi, dan seterusnya. Sehingga yang sampaikan, ingat Bali, bantu ayah, lindungi ibu, eling ring kawitan, eling ring bisama, eling sering semeton, pinten pura, puri, purana, purwita, persemeton, guyup kita, rakyat kita, duduk bersama, masih makrama. Sementara itu, Ketua PHDI Provinsi Bali, Inyoman Kenak menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia menilai persoalan akses menuju pura bukanlah isu baru dan telah berlangsung selama puluhan tahun, sehingga membutuhkan penyelesaian yang serius dan berkelanjutan. Artinya harus bisa komitmen, konsisten dengan apa yang kita ucapkan tadi. Tapi bukan kali ini yang pertama. Ini menyangkut siapa Kuningan. Kuningan kan nguningayang. Nah, berarti matur mengingatkan kita tentang kemenangan Dharma itu untuk leluhur, untuk ide yang dewasa. Nah, sekaranglah momentum penting yang sudah katanya seperti narasumber tadi Pak Sugilanus mengatakan 30 tahun sudah kita terkekang begini. Kan, tapi kita sekarang mengingatkan kepada semua pihak, ayo sama-sama kita introspeksi diri. Bali ini nggak boleh hancur, utamanya perlindungan pura itu. Perlindungan pura kan sudah jelas di momentum yang sangat penting sekarang ini. Kita semua sudah mengingatkan bahwa pura itu harga mati, nggak boleh ada yang mengekang hak orang untuk melakukan persembahyangan. Pandangan serupa disampaikan Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparte. Ia menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah, kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir pada prinsipnya tidak boleh ditutup atau dibatasi aksesnya bagi masyarakat. Menurut Suparte, hak masyarakat untuk memanfaatkan kawasan pantai, termasuk untuk kegiatan keagamaan dan aktivitas nelayan, telah dijamin oleh peraturan yang berlaku. Kompak kita bersama ini untuk mengevaluasi kembali kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pemodal. Saya bilang para pemodal, baik itu investor namanya dan orang perorangan, kelompok orang, semua pemodal, bawa uang ke Bali. Kalau kita tidak bersama-sama menjaga seperti ini, ya habis Bali. Karena kegiatan-kegiatan yang sudah kita lihat dari para pemodal ini sudah terindikasi secara brutal. Ya, secara ugal-ugalan, itu fakta. Ya, karena apa? Kita lihat pura saja itu di SKGP kan. Bayangkan, pura saja tempat suci itu di SKGP. Apalagi tanah-tanah milik masyarakat lainnya itu. Itu kalau sekarang kita bersama evaluasi, kita jaga Bali ini kapan lagi? Di sisi lain, akademisi sekaligus tokoh masyarakat Sugilanus menilai persoalan yang terjadi di Serangan mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian nilai-nilai budaya. Ia mengingatkan
agar keberadaan pura tetap dipandang sebagai kawasan suci yang memiliki fungsi spiritual, bukan semata-mata sebagai aset ekonomi atau bagian dari pengembangan properti. Tadi Kepala Pansus Terap sudah menyampaikan ini di pura saja ya, yang mestinya kita memakai pedoman kesucian sudah dijadikan aset. Artinya pura menjadi bukan ranah kesucian lagi, tapi dijadikan ranah pasar, dijadikan aset, dijadikan properti. Ini kita perlu evaluasi serius, tidak satu saja, tapi menyeluruh kepada Bali dan kita selesaikan di Bali. RDP yang digelar PHDI Bali ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi bersama terkait akses umat Hindu menuju pura-pura di kawasan Serangan. Yana, Bali TV.